Yo, hello guys, kembali lagi di channel Cyber Emperor. Sebelum itu, Mimin minta maaf karena baru bisa upload sekarang. Ya karena sekarang Mimin ada di tempat orang lain, bukan di rumah sendiri ya gitu. Oke, pada kali ini Mimin akan melanjutkan film manhwa yang berjudul Mendapatkan 100 Juta Poin. Bagaimana suaranya? Langsung gas ke video. Melanjutkan di mana Seiyu yang memanjat tembok untuk memasuki dungeon level D. Setelah cukup lama mencari lokasinya, Seiyu akhirnya menemukan di mana tempat dungeon itu berada. Tanpa berpikir lama, Seiyu memasuki dungeon tersebut. Setelah masuk, Seiyu yang melihat sekelilingnya dan berharap dungeon ini bukan bertema horor. Setelah maju beberapa langkah, Seiyu terkejut karena dungeon ini benar-benar bertema horor. Setelah mendapatkan notifikasi dari sistem, Seiyu hanya bisa berkeringat dingin dan berharap perjalanan kali ini berarti untuk dirinya. Setelah cukup lama menganalisa, Seiyu menemukan bahwa mayat di depannya tidak menyerang maupun bergerak, tapi mayat itu menghalangi pintu masuknya. Setelah memperhatikan dengan baik, Seiyu menemukan dua pintu masuk dengan sisi yang berbeda. Dengan cepat, Seiyu memasuki pintu tersebut, walaupun dia tahu pasti salah satunya memiliki jebakan. Setelah memasuki pintu, apa yang ada di hadapan Seiyu hanyalah sebuah lorong yang panjang dengan pintu yang berjajar rapi. Brak, terdengar suara pintu yang terbuka dengan kasar dan keluar monster yang berbentuk manusia. Kita sebut aja Baxter kayak di film Kamen. Oke, lanjut. Seiyu yang melihatnya ketakutan dan mengutuk sial. Setelah Baxter itu mulai dekat, Seiyu menenangkan dirinya dan berpikir dengan logis. Biasanya, monster pertama kali itu lemah dan menyerang salah satu Baxter itu. Setelah membunuh beberapa Baxter, Seiyu teringat dengan Yunyao dan pengalaman pertamanya memasuki dungeon. Tiba-tiba Seiyu merasakan hal yang aneh, di mana monster di tempat ini sangatlah lemah, tidak seperti dungeon sebelumnya, penuh dengan bahaya. Setelah cukup berpikir lama, Seiyu menyimpulkan kalau level monster disesuaikan dengan pemain. Beberapa waktu berlalu dengan cepat. Seiyu berhasil membunuh banyak sekali Baxter dan meninggalkan beberapa dari mereka. Di situ Seiyu kembali berpikir, setelah monster ini selesai dibereskan, ada bahaya seperti apa lagi yang menunggunya. Zras, Seiyu mengeluarkan tebasan menyilang dengan cepat dan berhasil membunuh semua Baxter di tempat ini sampai tak bersisa. Setelah pertarungan selesai, Seiyu menyadari bahwa tubuhnya semakin kuat dan bisa beradaptasi di lingkungan seperti ini. Tiba-tiba ada suara langkah kaki dari belakang Seiyu, dan Seiyu langsung menoleh ke belakangnya dan berkata, "Siapa di sana?" Setelah melihat sosok di depannya, Seiyu bergumam, kenapa sosok itu mirip dengan Yuji? Dan Seiyu langsung berteriak berhenti, tapi sosok itu terus berjalan dan Seiyu mengikutinya sampai di depan pintu. Seiyu yang melihat tidak ada siapa-siapa selain dirinya, merasa dia sedang kelelahan. Flashback di mana Seiyu masih kecil, di mana dia berteman dengan Yuji. Mereka adalah sahabat dari kecil sampai dewasa. Disitulah hubungan di antara mereka mulai memudar. Kita diperlihatkan karakter Yuji saat di akademinya sering dijuluki siswa paling cantik dan pintar. Berbeda dengan Seiyu, dia sering dijuluki orang paling gemuk dan aneh. Banyak siswa yang menjauhinya. Pada bel sekolah berbunyi, Yuji ingin mengajak Seiyu ikut bersamanya pulang, tapi dihentikan dengan teman-temannya. Dan temannya berkata kepada Yuji, "Apa kau tidak malu mempunyai teman seperti itu?" sambil menjauhkannya dari Seiyu. Setelah kejadian itu, Seiyu dan Yuji jarang sekali bertemu maupun menyapa satu sama lainnya. Pada suatu hari, Seiyu
yang sudah tidak tahan karena tidak bertemu dengan Yuyi lagi. Menemuinya setelah pulang sekolah. Di situ, Seiyu mengajak Yuyi untuk bermain seperti biasanya, dan Yuyi yang mendengarnya hanya tersenyum kepada Seiyu dan berkata, "Lain kali kita akan bermain seperti biasanya." Tapi pada akhirnya tidak ada lain kali untuk Seiyu. Kembali ke Seiyu, dirinya yang mengingat itu mengatakan sial. Kenapa harus sekarang? Dengan cepat, Seiyu kembali fokus dan mengingat apa tujuannya datang ke tempat ini. Sambil melihat ke depannya, Seiyu melihat banyak sekali mayat yang diselimuti kain putih dan di salah satunya memegang jantung. Tapi sebenarnya itu adalah artefak yang dicari Seiyu untuk menyelesaikan dungeon level D ini. Seiyu yang melihat artefak berada di hadapannya tersenyum dan segera menyerang dengan pedang Excalibur. Tiba-tiba suara sistem berkata, "Anda tidak dapat menyerangnya." Seiyu yang melihat cara satu-satunya untuk mengambil artefak itu dengan tangan kosong. Tiba-tiba Seiyu mendapatkan ide yang bagus. Segera Seiyu mengambil akar yang ada di sekitarnya. Belum tahu apa yang dipikirkan Seiyu itu. Setelah persiapannya selesai, Seiyu mengambil jantung dengan cepat. Setelah beberapa waktu, mayat yang tadinya diam langsung terbangun dari tidurnya. Tapi mayat itu tidak bergerak karena terikat dengan akar pohon. Inilah yang tadi dilakukan Seiyu. Dia mengikat semua mayat itu sebelum mengambil artefaknya. Dan Seiyu meledek mayat itu karena tidak bisa bergerak. Setelah puas bermain-mainnya, Seiyu langsung menebas semua mayat itu sekaligus membunuhnya. Dan Seiyu mendapatkan banyak sekali poin. Dan itu membuat Seiyu merasa bahagia. Di saat kesenangannya itu sistem berbicara. Anda mendapatkan gelar yang bisa menarik banyak wanita. Dan sistem meminta persetujuan Seiyu untuk memakainya. Di saat Seiyu memikirkan gelar yang akan dia pakai, Seiyu menekan tidak. Bersamaan dengan sistem berkata, sosok hantu telah muncul. Ada rahasia apa yang tersembunyi? Scene berganti di kediaman Yun Yao, di mana dirinya sedang mandi dengan air hangat. Tiba-tiba Yun Yao teringat dengan Seiyu dan penasaran apa yang sedang dilakukannya. Tapi karena Yun Yao masih kesal dengan Seiyu yang menolak penawarannya, dengan cepat Yun Yao melupakan Seiyu dari pikirannya dan melanjutkan mandi. Kembali ke Seiyu, di mana dia sedang menebas beberapa monster. Setelah selesai, Seiyu mendapatkan kristal merah. Di saat sedang mencari informasi tentang dungeon level D ini yang mengalami perubahan, yang seharusnya Seiyu sudah bisa keluar dari tempat ini, malah terjebak dengan dungeon yang tersembunyi. Seperti saat ini, tiba-tiba Seiyu melihat sosok yang mirip dengan Yuyi kembali, karena Seiyu yang sudah muak dengan sosok yang menyerupai Yuyi, orang yang dia cintai. Seiyu langsung menyerang sosok itu, tapi serangan Seiyu hanya melewati saja. Malah sekarang Seiyu menjebol dinding di depannya, sekaligus mengeluarkan beberapa monster. Karena Seiyu sekarang ini sedang marah, dirinya menerjang semua monster itu dengan mudah. Tapi setelah beberapa menit, jumlah monster itu semakin banyak, dan Seiyu yang menyadari keadaannya sekarang tidak menguntungkan baginya, mengeluarkan salah satu skill, yaitu lonjakan energi. Bam, ledakan besar terjadi, dan Seiyu berhasil memusnahkan semua monster. Tiba-tiba, tanah yang ditempati Seiyu hancur dan membuat Seiyu memasuki lantai paling bawah. Setelah membuka mata, Seiyu langsung dihadapkan dengan pintu penyucian. Pintu yang berisi jiwa-jiwa yang telah mati dan terjebak di dalamnya. Seiyu yang tertarik dengan apa yang ada di dalam pintu itu memutuskan untuk memasukinya.
Setelah masuk, Seiyu terkejut karena di depan matanya banyak sekali monster yang memiliki aura yang berbeda dengan monster yang pernah dikalahkannya Seiyu sebelumnya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menyerang Seiyu. Dengan cepat, Seiyu menebaskan pedang andalannya ke monster itu. Tapi serangan Seiyu hanya menembusnya saja, tanpa melukainya. Ternyata, monster yang dihadapkan Seiyu adalah roh jahat. Itu sebabnya serangan Seiyu barusan hanya menembusnya saja. Tiba-tiba, roh itu mengeluarkan sabit kematian dan menembaskan serangan telak kepada Seiyu. Itu membuat Seiyu kehilangan banyak heb darah. Dan berakhirlah chapter kali ini. Bagi yang suka akan Mimi lanjutkan minggu depan karena sudah mentok. See you next video. Bye bye.